Shalom semua pendengar yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Topik kali ini sangat menarik untuk kita ketahui bersama. Sebab admin yakin dan pasti sesiapa saja yang mendengar topik ini sampai habis dan memahami, pasti ia merasa lega, merasa diri diberkati, merasa nyaman dan merasa rindu. Amin. Sebelum ini, admin ada mengongsikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan akhir zaman, atau akhir dunia, atau akhir sejarah dunia. Jadi jika ada yang ketinggalan dan ingin mengetahui secara keseluruhan menurut Alkitab, kita boleh lihat linknya ada di description video ini. Di sana kita akan ketahui tentang 4 kelompok manusia ketika kedatangan Yesus yang kedua kali. Siapakah keempat kelompok manusia itu? Dan kita akan ketahui juga bagaimana setan dirantai dan dimusnahkan. Dan kita juga akan ketahui api neraka itu sebenarnya terjadi di bumi, di permukaan bumi, yang mana penuh dengan api dan semua orang-orang yang jahat termasuk setan musnah dibakar oleh api. Musnah selama-lamanya. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan bumi habis lenyap. Mari kita sama-sama mendengar lagu ini. Liriknya dipetik dari kitab Yeremia 4 ayat 23 hingga 28. Mari kita hayati bersama-sama. Aku melihat kepada bumi campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyang. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Aku melihat ternyata tanah menjadi padang gurun, dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan, di hadapan murkanya yang menyala-nyala, di hadapan murkanya yang menyala-nyala. Sebab beginilah firman Tuhan. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Karena hal ini bumi akan berkabut, dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab Tuhan telah mengatakannya, Tuhan telah merancangnya, Tuhan tidak akan menyesalinya, dan tidak akan mundur daripada itu, dan tidak akan mundur daripada itu. Di akhir zaman nanti, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, semua orang-orang benar diangkat ke surga, termasuk orang-orang benar yang sudah mati. Semua diangkat ke surga. Tetapi orang-orang jahat yang tinggal di bumi, termasuk orang-orang jahat yang sudah mati, dan termasuk setan juga, mereka semua dimusnahkan oleh api yang turun dari langit. Dan api itu meliputi seluruh permukaan bumi. Tetapi ayat Alkitab tadi menerangkan, Tuhan tidak akan membuatnya habis lenyap. Artinya Tuhan tidak membuat bumi ini hancur. Kenapa Tuhan tidak membiarkan bumi ini habis lenyap di akhir zaman? Kenapa?
Sebelum Alkitab menjawab pertanyaan ini, mari kita dengar dahulu petikan dari Alkitab berikut ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Jadi bagaimana keadaan bumi dimurnikan dengan air bah di zaman Nuh, begitu juga keadaan bumi di akhir zaman dimurnikan dengan api. Tetapi puji Tuhan, kenapa Tuhan tidak membuat bumi habis lenyap? Karena Tuhan telah menjanjikan satu hal yang baru. Mari kita dengar. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Tuhan akan membuat kembali bumi ini dan akan diperbaharui lagi. Kota yang kudus yaitu Yerusalem baru turun dari surga dan bumi akan dibuat baru lagi. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan kita. Jika kita semua berada di bumi yang baru, admin boleh bayangkan, wah, betapa indahnya nanti di sana, kan? Kita boleh langsung mendengar seminar-seminar, khotbah-khotbah, pelajaran-pelajaran bukan dari channel ini, tetapi kita juga boleh mendengar khotbah, pelajaran-pelajaran dari para nabi. Misalnya Musa, cerita pengalamannya dahulu, kan? Dan kita juga boleh mengetahui dan bertanya bagaimana Henokh hidup bersama dengan Tuhan selama 300 tahun dahulu. Sehingga dia diangkat langsung ke surga. Admin juga ingin tahu bagaimana pengalaman Elia, sehingga dia juga diangkat naik ke surga. Admin pasti semua yang mendengar saat ini sudah terbayang-bayang bagaimana, kan? Pasti kita semua juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita ketahui. Kita boleh langsung bertanya kepada nenek-nenek moyang kita nanti di bumi yang baru. Amin. Mari kita dengar ayat berikut ini. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Mungkin sekarang kita banyak sekali pergumulan. Sedih, benci, sakit hati, takut mati, dan merasa tidak tahan hidup di dunia ini. Sehingga kita berkata, Tuhan segeralah Engkau datang. Tetapi apabila kita sudah berada di bumi yang baru, semua perasaan itu tidak akan ada lagi. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jika kita berada di bumi yang baru, semua perasaan itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah pun berlalu. Tiada lagi terlintas dalam pikiran. Tetapi pertanyaannya, apakah kita masih didapati setia ketika Tuhan datang nanti? Apakah kita menjadi kelompok yang pertama? Tuhan izinkan kita meninggal dulu, lalu dibangkitkan ketika Tuhan datang nanti. Atau apakah kita menjadi kelompok yang kedua? Kita masih hidup ketika Tuhan datang. Puji Tuhan, kita tidak takut dengan cahaya kemuliaan-Nya. Kita akan diubahkan dan diangkat bersama-sama mereka yang dibangkitkan tadi. Atau apakah kita berada di kelompok yang ketiga, yang sudah mati, tetap mati seterusnya, menunggu 1000 tahun lagi, baru dibangkitkan dan dihukum. Dan mudah-mudahan saudara-saudari, tidak ada satupun di antara kita yang mendengar saat ini akan berada di kelompok yang keempat, yang masih hidup tetapi ketakutan melihat cahaya kemuliaan Kristus dan binasa terkena cahaya kemuliaan Tuhan. Setelah api neraka berakhir, Tuhan menghapuskan semua air mata. Tidak ada lagi penderitaan, memori-memori yang menyakitkan Tuhan akan singkirkan, dan Tuhan akan memulihkan kembali planet bumi ini menjadi sesuatu yang baru. Ini adalah gambaran hayalan manusia bagaimana kota kudus itu. Tetapi kita yakin Yerusalem yang baru yang turun dari surga nanti itu jauh lebih cantik dan indah berbanding setiap gambaran-gambaran yang berada di internet maupun dalam bayangan kita. Boleh jadi kita miliki segala kekayaan dunia, menikmati segala kesenangan kita pada masa itu. Tetapi bila mana pada hari itu kita tidak berada di kota itu, di dalam kota itu, apa artinya? Apa artinya? Sudah tentu artinya kita berada di kelompok yang
ketiga, dan keempat. Tetapi janganlah kita berada di kelompok itu. Sangat ngeri, saudara-saudari. Jadi pada saat ini kita boleh membuat satu keputusan, satu komitmen. Apakah kita benar-benar rindu mau berada di kota Yerusalem baru ini? Apa yang Roh Kudus coba katakan kita pada saat ini? Mungkin Roh Kudus coba katakan, ingat, datanglah kepada Tuhan dan mengenal lebih dalam lagi. Ikutilah segala Injil dan ikutilah segala firman-Nya. Mungkin kita selama ini kita jadikan firman Tuhan itu seperti ini. Yang mana kita suka kita terima. Dan yang mana kita tidak suka kita tolak. Adakah di antara kita seperti itu? Jangan ada ya. Sebab firman Tuhan itu kita tidak boleh buat seperti itu. Firman Tuhan itu harus kita terima semuanya. Dan ikuti seluruh Injilnya dan perintahnya. Seorang pemburu harta karun sampai-sampai Tuhan membuat perumpamaannya. Dia jual segala miliknya hanya untuk mendapatkan harta karun ini. Tetapi Tuhan menawarkan harta karun keselamatan untuk kita. Tetapi seringkali kita susah untuk mengambilkannya. Padahal ini melebih dari apa yang ada di dunia ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Pertanyaannya, di mana kita berada nanti? Apakah kita berada di sana atau berada di sini? Pilihan ada di tangan kita masing-masing, saudara-saudari. Mungkin sebelum ini hidup kita masih sibuk dengan kesenangan duniawi kita, dengan dosa-dosa kesayangan kita. Tetapi sekarang Yesus memanggil kita. Jangan lambat-lambat datang kepada Tuhan. Dan jangan tunda-tunda lagi komitmen yang sudah kita nyatakan kepada Tuhan. Marilah sama-sama kita membuat komitmen mulai saat ini. Admin yakin pasti kita yang mendengar saat ini lahir rasa rindu yang luar biasa. Admin yakin kita rindu berada di dalam kota Yerusalem baru bersama Yesus dan semua orang-orang kudus dari segala zaman. Dan kita rindu untuk menjadi pengikutnya setia terhadap setiap perintah-perintahnya oleh kasih karunia-Nya. Amin. Terima kasih karena mendengar sampai habis. Dan terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Dan terima kasih juga yang menyukai setiap pelajaran-pelajaran yang disampaikan. Dan terima kasih yang sudah singgah di channel ini. Dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.